Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kita nikmat dan yang telah memberi kita atau menuntun kita dari jalan kegelapan hingga jalan terang. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang akhlak pemimpin yang dipimpin. Oleh karena itu, teman-teman semua dan sahabat-sahabat semua, mari simak videonya dan mari simak apa yang dibahas oleh kelompok kami. Dan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang akhlak pemimpin yang akan dibahas atau diperjelaskan atau dipaparkan oleh saudara kita yakni Muhammad Alif Akbar. Oleh karena itu, mari kita simak paparannya dan mari kita dengarkan apa yang beliau katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang akhlak pemimpin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, ruh jiwa yang suci. Dan ketika sudah mencapai usia balik, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin untuk dirinya sendiri, karena pada waktu itu sudah terbebani hukum agama secara penuh yang sebelumnya dibebankan pada orang tuanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Daripada hadis tersebut, hakikatnya semua manusia yang hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, manajemen hatinya, karena salah satu tugas seorang pemimpin adalah manajemen dan mengendalikan segala tingkah lakunya serta menaungi hawa nafsunya. Itulah kiranya tentang akhlak pemimpin, seorang pemimpin, yang merupakan pijakan awal yang harus dilalui sebagai seorang pemimpin, yaitu mampu memimpin dirinya sendiri menuju kesempurnaan jiwanya. Kemudian setiap insan adalah pemimpin dan di akhirat nanti harus mempertanggungjawabkannya atas kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertanggungjawaban di hadapan diri atau manusia ketika di dunia, pemimpin yang Qur'ani adalah seorang pemimpin yang menempatkan nilai-nilai agung Al-Qur'an dalam setiap sikapnya, tindakannya maupun kebijakan-kebijakannya. Seorang pemimpin yang Qur'ani tidak harus melantunkan atau mengucapkan Al-Quran yang telah dipahaminya di hadapan orang banyak, tetapi terpancar dari semua pemikiran, sikap, dan kebijakannya yang selalu berlandaskan pada Al-Quran sebagai sebuah bentuk keteladanan. Menjadikan Al-Quran sebagai landasan, pastikan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu. Bisa teman-teman cermati bahwasanya Al-Quran sendiri memerintahkan untuk taat kepada ajaran Rasul. Pemimpin dengan pengertian di atas dapat dikatakan sebagai pemimpin yang soleh, yaitu pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang Qur'ani harus memiliki kriteria yang telah disifatkan pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah teladan pemimpin umat sepanjang zaman, seperti sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Hadirin yang berbahagia, wajib dari kita sebagai pemimpin yang Qur'ani memiliki keempat sifat tersebut,
yaitu yang pertama sidik, kedua amanah, ketiga tablik, dan keempat fatona. Lengkap dengan pemahaman maksudnya. Dengan sifat-sifat tersebut, pemimpin tidak akan tersangkut kasus korupsi, pemimpin tidak mempunyai sifat sombong, pemimpin tidak dicela masyarakat karena keburukannya. Dengan sifat-sifat mulia tersebut, maka akan terlahir seorang pemimpin yang qur'ani, yang dipercaya, dihormati, dicintai, dan akan bersyukur atas kepemimpinannya, yang keberadaannya akan selalu diharap-harapkan terus. Hadirin yang berbahagia, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan dan motivasi untuk kita semua untuk sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing sebagai seorang pemimpin. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Muhammad Alif Akbar yang telah memaparkan isi atau materi pembahasan, yaitu poin dari akhlak pemimpin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan atau pemaparan dari saudara kita, yaitu poin tentang konsep-konsep pemimpin yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu adalah saudara Muhammad Aliful Haris. Waktu dan tempat saya aturkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayabina naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati' wa nastami fa insyaallah mubarakah. Amin. Amin. Baik, teman-teman semua yang saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep-konsep pemimpin. Baik, apa itu arti dan konsep pemimpin? Arti dari kepemimpinan itu sendiri adalah kapabilitas seseorang untuk mempengaruhi individu atau masyarakat agar bisa meraih tujuan tertentu. Ini bisa menyangkut pada sebuah tujuan dari organisasi atau golongan. Pendapat ini berasal dari Stephen F. Robbins. Sementara istilah pemimpin sendiri merupakan individu yang diberi kesempatan untuk menjadi ketua dari sebuah organisasi. Baik, pengertian kepemimpinan adalah proses di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi, dan lebih berkesinambungan, terhubung, efektif, dan koheren. Berikut merupakan beberapa definisi atau pengertian populer mengenai konsep kepemimpinan. Baik, konsep-konsep kepemimpinan berdasarkan Trice Theory of Leadership ini mengungkapkan bahwa pemimpin mempunyai karakter yang khusus yang bisa membuat mereka diikuti karena kecakapan memimpinnya. Akan sudah bila merumuskan satu-satu apa saja sifat pemimpin yang harus dimiliki, karena kepemimpinan adalah sebuah sikap dan perilaku yang menjadi bawaan seseorang. Namun Abu Ahmadi berpendapat terdapat beberapa sifat pemimpin, yakni cakap, memiliki rasa tanggung jawab, berani, memiliki visi yang jelas, percaya diri, rajin, dan tangkas. Setelah mengungkapkan beberapa konsep tentang karakter pemimpin dari apa yang telah diteliti, ada pendapat lain mengenai karakter pemimpin berdasarkan pendapat Keith Davis. Berikut merupakan 4 karakter terutama pemimpin. Konsep pemimpinannya yaitu kecerdasan, yang kedua tujuan, yang ketiga motivasi, yang keempat empati. Prinsip kepemimpinan untuk membantu seseorang individu agar bisa memahami dan mengetahui apa itu kepemimpinan. Maka kami sajikan beberapa panduan kepemimpinan berupa prinsip dan cara menerapkannya berdasarkan
Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Muhammad Aliful Haris yang telah memaparkan isi materi poin kedua ini yang sangat jelas. Saya aturkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan di pembahasan poin ketiga ini, yaitu tentang hakikat pemimpin dan peran pemimpin. Hakikat pemimpin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan serta kekuasaan, ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin, beberapa di antaranya yaitu Profesor Siagan menyebutkan bahwa kepemimpinan itu merupakan inti dari manajemen, karena pemimpin adalah motor penggerak bagi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya. Dan kedua, menurut Prof. Mr. Amsodejo dalam bukunya Beberapa Pandangan Umum tentang pengambilan keputusan, mengatakan bahwa kepemimpinan itu dapat dianggap sebagai penyebab kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang dalam organisasi dianggap sebagai seni kesanggupan atau teknik membuat orang untuk mengikuti atau menaati apa yang dikehendakinya. Dan seseorang pemimpin ini boleh berprestasi tinggi untuk dirinya sendiri, tapi tidak memadai apabila dia tidak berhasil menumbuhkan atau mengembangkan segala yang terbaik dalam dirinya. Bahwasanya dari begitu kita dapat simpulkan pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain atau mengatur dalam organisasi ataupun perusahaan yang kita pimpin. Dan peran pemimpin ini pada dalam gambar yang saya paparkan ini, untuk dapat mencapai visi dan misi serta sasaran organisasi atau perusahaan atau dari segi komunitas, dapat diperlukan serangkai strategi, perencanaan daya, respon, dan kualitasnya. Dan ini menunjukkan bahwa siapapun yang tergabung dalam komunitas atau kelompok ini dan organisasi apapun harus tepat memilih pelaksanaannya. Dan dalam model ini seorang pemimpin harus dapat memahami peran seorang pemimpin yang menciptakan dan mempertahankan aktivitas kelompok yang dia jalani yang berkaitannya dengan tugas yang harus dia jalani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang jelas, mohon dimaklum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami yang berjudul dengan akhlak pemimpin yang dipimpin. Dan apabila dari kelompok kami masih banyak kekurangannya dan keterbatasan waktu, apabila kurang jelas mohon dimaklum, dan sesungguhnya kesalahan itu datang dari kami.
dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.